Di sebuah negeri antah berantah yang jauh dari peradaban, hiduplah seorang lelaki jenaka, cerdik, dan sering bikin kepala orang pening. Dia adalah Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau sambil sesekali bersin karena debu jalanan yang berterbangan, Abu Nawas mendapatkan undangan aneh dari Raja Jalut III, penguasa negeri Tiga Mata. Abu Nawas, datanglah ke istanaku. Aku punya masalah pelik yang hanya bisa diselesaikan oleh otak gilamu itu. Bunyi surat raja yang diantar oleh seekor burung gagak bersepatu roda. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun berangkat. Ia menaiki keledainya, si Tuntung Tralala, sambil bersenandung. Tung-tung tralala, hidup ini penuh bahagia. Kalau ada masalah, mari kita ketawa. Sesampainya di istana, Raja Jalut III duduk di singgasananya yang terbuat dari keju tua Swiss dengan banyak lubang, sambil memeluk seekor kucing berkepala 3. Abu Nawas, akhirnya kau datang. Aku punya misi gila untukmu. Hamba siap, Baginda. Selama misi itu tidak mengharuskan saya berenang di danau madu sambil dikejar beruang lapar, jawab Abu Nawas sambil menggaruk-garuk janggut. Tidak, tidak. Lebih gila dari itu. Dengarkan. Di sebelah timur negeri kita, ada sebuah negeri aneh bernama Negeri Tiga Mata. Mereka punya raja yang sombong bernama Raja Matahari Tiga. Dia menantang kita untuk mengirim utusan yang mampu menyelesaikan 3 tantangannya. Jika gagal, kita harus menyerahkan seluruh cadangan es krim kita padanya. Es krim? Abu Nawas membelalakan matanya. Itu ancaman yang sangat serius, Baginda. Makanya aku mengutusmu. Hanya kau yang cukup kocak, cerdik, dan nekat untuk menghadapi mereka. Abu Nawas pun memulai perjalanannya bersama keledainya. Di tengah jalan, mereka melewati padang pasir yang bisa bernyanyi, pohon kelapa yang menari-nari, seekor unta tua bernama unta salto yang bisa salto ke belakang sambil memainkan biola. Di padang pasir, tiba-tiba muncul badai pasir yang membentuk wajah manusia. Siapa kau? Tanya Abu Nawas. Aku adalah Jin Samir, penjaga pintu masuk negeri Tiga Mata. Untuk melewatiku, jawab teka-tekiku. Benda apakah yang selalu mengikuti bayangannya, tapi tidak pernah bisa melewatinya? Abu Nawas tersenyum. Itu mudah, Jin Samir. Jawabannya adalah bayangan itu sendiri. Haha, benar. Silakan lewat. Setibanya di negeri Tiga Mata, Raja Matahari Tiga menyambutnya dengan 3 mata berputar-putar. Abu Nawas, selamat datang. Tantangan pertamamu. Masuklah ke istana cermin 1000 wajah. Cari jalan keluar dalam waktu 30 menit. Atau kau akan menjadi bayangan selamanya. Abu Nawas masuk. Di dalam, ribuan pantulan wajahnya muncul dari berbagai sudut. Wajahnya yang sedang tersenyum, menguap, mengupil, bahkan wajahnya yang sedang gatal di kuping kanan. Kalau aku jalan terus, aku hanya akan berputar-putar. Abu Nawas kemudian berjalan mundur. Setiap kali dia berjalan mundur, pantulan cermin justru memperlihatkan arah sebenarnya. Dalam 10 menit, ia keluar sambil tertawa. Ternyata untuk keluar dari cermin, jangan jadi pengikut bayanganmu, tapi kebalikannya. Bagus, Abu Nawas. Tantangan kedua, sumur kebalikan logika. Di sini, semua logika berbalik. Kau harus menyeberangi jembatan rapuh, tetapi semakin ringan bebanmu, semakin jembatan itu hancur. Abu Nawas mengelus dagunya. Berarti, aku harus membawa beban berat? Benar.
Tapi jika terlalu berat, jembatan juga runtuh. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengumpulkan balon-balon helium. Dia mengikat balon-balon itu di tubuhnya bersama beberapa karung pasir. Dengan begini beratku stabil, ringan tapi cukup berat, gumamnya. Dia menyeberang dengan hati-hati. Jembatan berderit, tapi tetap utuh. Selesai, Baginda. Raja Matahari III tertawa. Tantangan terakhir, debat melawan burung nuri filosofis yang paling cerewet sejagat raya. Keluar seekor burung nuri berjubah toga, memakai kacamata tebal. Abu Nawas, apakah kebenaran itu mutlak atau relatif? Abu Nawas menjawab, tergantung siapa yang bicara. Bila saya berkata saya bijak, itu relatif. Bila rakyat saya berkata saya bijak, itu mulai terasa mutlak. Nuri mengangguk. Bagus. Lalu, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu Nawas pura-pura mengerutkan dahi, lalu berkata, itu mudah, restoran ayam goreng lebih dulu. Karena tanpa restoran, orang tak peduli siapa duluan antara ayam dan telur. Burung nuri langsung terdiam. Raja Matahari III tak bisa menahan tawa. Kau lolos, Abu Nawas. Kau memang gila, kocak, dan cerdas, ujar raja sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas diundang ke pesta makan es krim 3 rasa, stroberi, durian, dan rasa misterius yang jika dimakan membuat orang tertawa non-stop selama 3 menit. Setelah pesta, Raja Matahari III berkata, sebagai hadiah, aku berikan padamu hadiah langka, bola tawa. Barang siapa memegangnya, ia tak akan pernah kehabisan akal untuk membuat orang lain tertawa. Abu Nawas pulang ke kerajaannya dengan membawa bola tawa, naik keledai tuntung tralala sambil menyanyikan lagu kemenangan. Tung-tung tralala, petualangan gila, hidup penuh tawa, kembali ke istana. Sesampainya di istana, Raja Jalut III menyambut dengan senyum lebar. Bagaimana Abu Nawas? Semua beres, Baginda. Cadangan es krim aman, dan hamba sekarang punya bola tawa. Sejak hari itu, kerajaan mereka dipenuhi gelak tawa. Bahkan tikus-tikus istana pun tertawa hingga gigi palsunya copot. Dan begitulah petualangan gila Abu Nawas di negeri 3 mata, yang terus diceritakan oleh para pendongeng, membuat semua orang tertawa hingga perut keram. Setelah berpesta ria, tiba-tiba langit negeri 3 mata berubah gelap. Awan pekat berputar membentuk pusaran. Dari tengah pusaran itu muncul seekor makhluk hitam raksasa. Si hitam besar, penjaga terakhir negeri itu. Abu Nawas, kau boleh membawa bola tawa, tapi sebelum kembali ke negaramu, hadapi aku dalam tantangan keempat. Suara si hitam besar menggema. Raja Matahari III hanya bisa berbisik ketakutan. Makhluk itu bangun lagi. Abu Nawas mengangguk santai. Baiklah, apa tantangannya? Tantangan membuatku tertawa. Sudah ribuan tahun aku tak tertawa. Siapapun yang bisa membuatku tertawa, boleh pergi dengan hadiah tambahan. Tapi bila gagal, kau akan berubah jadi patung es krim. Semua yang menonton menahan napas. Bahkan keledai tuntung tralala ikut meneguk air liur. Abu Nawas mengeluarkan kantong ajaibnya yang berisi benda-benda aneh. Seekor tikus yang bisa main suling. Kura-kura berjenggot yang bernyanyi dangdut. Dan seekor ayam gendut yang bisa berdansa salsa. Namun si hitam besar tetap diam tanpa ekspresi. Lalu Abu Nawas mendekat dan berbisik ke telinga si hitam besar, tahukah kau kenapa aku tidak pernah takut menjadi tua? Si hitam besar bergumam, kenapa? Abu Nawas berkata serius,
karena semakin tua aku, semakin banyak orang bilang aku mirip mertuaku. Setidaknya aku masih punya rambut di hidung." Tiba-tiba, bibir si hitam besar bergetar, dadanya berguncang, dan akhirnya, hahaha. Gelak tawa membahana hingga membuat awan pusaran pecah. Negeri Tiga Mata kembali cerah. Raja Matahari Tiga langsung bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau sungguh tak terkalahkan," seru raja. "Sebagai tambahan, aku berikan juga padang ketawa. Sebuah ladang aneh, di mana siapapun yang berjalan di atasnya akan terus tertawa sampai lupa kenapa tertawa." Padang ketawa? Waduh, cocok sekali buat lokasi wisata baru di negeri kami, sahut Abu Nawas senang. Ia pun kembali ke kerajaannya dengan rombongan penuh hadiah, bola tawa, padang ketawa, es krim utuh, dan pengalaman paling gila sepanjang hidupnya. Ketika Abu Nawas pulang ke kerajaannya dengan rombongan penuh hadiah, ia disambut pesta meriah. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari negeri baru yang lebih aneh lagi, negeri Empat Kepala. Utusan itu membawa surat dengan pita warna-warni berbentuk donat. "Salam dari Raja Otak Empat. Kami dengar Abu Nawas adalah orang paling jenaka di dunia. Kami menantangnya untuk datang ke negeri kami. Jika bisa melewati ujian kami, Abu Nawas akan diakui sebagai guru tawa sejagat. Tapi jika gagal, ia harus tinggal di negeri Empat Kepala selamanya sebagai tukang sabun cuci piring istana." Raja Jalut III langsung pucat. "Abu Nawas, maukah kau menerima tantangan gila ini lagi?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, hidup tanpa tantangan itu bagaikan makan es krim tanpa sendok. Tentu saja aku berangkat." Abu Nawas dan Tuntung Tralala pun berangkat. Negeri Empat Kepala sangat aneh. Pohon-pohon berbicara menggunakan pantun. Sungai-sungai mengalir dari langit ke bawah. Bebek-bebek berjoget hip-hop. Raja Otak Empat menyambut mereka. Ia benar-benar berkepala empat. Masing-masing kepala memegang ekspresi berbeda. Serius, tertawa, marah, dan melamun. "Abu Nawas, aku kagum dengan reputasimu. Tapi bisakah kau menghadapi 3 tantangan utama kami? Masuklah ke labirin lawak terbalik. Kau harus membuat semua patung penjaga di dalamnya tertawa dalam waktu 15 menit. Di dalam labirin, patung-patung itu semua tampak dingin, kaku, dan angkuh." Abu Nawas mengeluarkan mainan-mainan aneh. Kucing robot yang mengeong seperti kambing. Seekor ikan plastik yang bisa berdansa samba. Sebuah boneka yang setiap disentuh akan bersendawa. Patung-patung pun mulai retak-retak, lalu satu persatu meledak sambil tertawa keras. Dalam 10 menit, Abu Nawas berhasil keluar. "Silakan, Yang Mulia, tunjukkan keanehan kalian." Raja Otak Empat mengeluarkan sebuah toples bening penuh kertas warna-warni. "Di sini terdapat 1000 kata aneh. Kau harus mengarang cerita spontan yang lucu menggunakan 50 kata yang kau ambil secara acak." Abu Nawas mengaduk-aduk toples dan menarik 50 kertas. Gajah, sandal, donat, kura-kura, sate, es krim, hidung, burung, trampolin, durian, dan seterusnya. Dengan cepat, ia mulai bercerita kocak. Suatu hari, seekor gajah memakai sandal berjalan di atas trampolin sambil makan sate durian. Di sisi lain, kura-kura berjenggot sedang makan es krim rasa burung sambil melatih hidungnya bersin dengan irama dangdut. Semua kepala Raja Otak Empat tertawa terpingkal-pingkal. Tantangan terakhir, Abu Nawas. Kau harus membuat bayanganmu sendiri menari dan tertawa.
Abu Nawas pun berdiri di bawah cahaya bulan, menari konyol sambil bernyanyi. Tung tung tralala, bayangan gila, ikutlah menari, jangan lupa ketawa. Karena gerakan anehnya, bayangan Abu Nawas tampak seperti joget cacing mabok. Dan anehnya, bayangan itu benar-benar tertawa terbahak-bahak. Raja Otak 4 menjura. Abu Nawas, kami akui kekuatan tawamu luar biasa. Mulai hari ini, engkau adalah guru tawa sejagat. Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata, jangan lupa, tawa itu obat gratis paling manjur di dunia. Ia pun pulang kembali ke kerajaannya. Kali ini ia membawa gelar baru, cerita baru, dan inspirasi tawa tanpa batas. Dan begitulah, kisah Abu Nawas terus berkembang. Tiap malam, rakyat berkumpul untuk mendengar cerita gilanya sambil tertawa sampai lupa tidur. Tung tung tralala, petualangan gila, negeri penuh tawa, kisah tiada habisnya. Beberapa minggu berlalu, kerajaan Abu Nawas semakin terkenal. Suatu malam, ketika bulan terlihat seperti donat stroberi, muncullah portal berkilauan di tengah alun-alun istana. Dari dalam portal itu keluar seekor naga kecil berkacamata. Namaku Naga Kicir-Kicir, utusan dari negeri kelima dimensi. Kami datang membawa undangan khusus untuk guru tawa sejagat, Abu Nawas. Raja Jalut III sampai nyaris menelan sandal karena terkejut. Lagi-lagi ada negeri aneh. Abu Nawas tertawa santai. Petualangan tanpa akhir. Tuntung tralala, mari kita bersiap. Melalui portal berputar warna-warni, Abu Nawas dan keledainya tiba di negeri kelima dimensi, tempat lautan berjalan di atas langit. Matahari berbentuk kubus. Awan-awan berwajah manusia yang suka bergosip. Gedung-gedung yang terus berdansa lambat. Di tengah negeri berdiri Ratu Prisma yang punya 7 bayangan berwarna pelangi. Abu Nawas, untuk benar-benar menjadi legenda sejati, kau harus lolos dari 3 ujian dimensi yang paling absurd. Ratu Prisma menunjuk sebuah kursi kaca yang melayang. Duduklah di kursi itu. Setiap pertanyaan akan datang dari masa depanmu sendiri. Jawabannya harus membuat masa depanmu tertawa. Abu Nawas duduk, lalu muncullah hologram dirinya yang lebih tua. Hei Abu Nawas muda, apa yang kau sesali di masa depan? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Aku hanya menyesal tidak pernah menjual kursi kosong kepada orang yang suka membeli harapan. Padahal bisnisnya pasti laris. Hologram masa depannya tertawa terpingkal-pingkal. Di ruangan berikutnya, Abu Nawas harus memimpin orkestra makhluk-makhluk aneh. Kodok berkaki 8 memainkan saksofon. Kucing transparan memukul drum jelly. Burung tanpa kepala meniup terompet spiral. Buatlah musik yang membuat seluruh dimensi tertawa. Perintah Ratu Prisma. Abu Nawas mengangkat tongkat konduktornya, lalu mulai menciptakan lagu absurd. Tung tung tralala, kodok main saksofon. Burung terompet menari zigzag. Kucing jelly berdandang riang. Semua ikut tertawa. Getaran tawa menyebar ke seluruh negeri kelima dimensi. Bahkan matahari kubus ikut bergetar bahagia. Ratu Prisma mengeluarkan bola pelangi bernama akal warna-warni. Setiap warna mewakili sifat berbeda. Merah, marah. Biru, bijak. Kuning, jahil. Hijau, bingung. Ungu, menghina. Setiap warna akan melemparkan pertanyaan jebakan. Jawablah dengan tawa. Bola pelangi berputar. Warna merah bertanya, kalau kau cerdik, kenapa kau sering dicemooh? Abu Nawas menjawab, karena orang yang suka cemooh butuh pelampiasan.
Jadi saya bantu saja dengan menyediakan bahan ketawa. Warna ungu menyindir, "Kenapa wajahmu tidak tampan?" Abu Nawas santai, "Karena kalau tampan, saya pasti sibuk selfie, bukan jadi penebar tawa." Semua warna tertawa dan bola pelangi meledak menjadi kembang api warna-warni. Ratu Prisma membungkuk hormat. "Abu Nawas, engkau kini resmi menjadi legenda tawa semesta. Bahkan dimensi lain pun akan menceritakan kisah gilamu selama ribuan tahun." Dengan hati gembira, Abu Nawas dan keledainya kembali ke istana. Kini seluruh dunia, bahkan dimensi paralel, mengenalnya. Setiap malam, rakyat berkumpul untuk mendengar kelanjutan petualangan anehnya. Abu Nawas pun menyanyi sambil menari di bawah bulan donat. Tung tung tralala, petualangan gila, dari dimensi ke dimensi, tawa tak pernah berhenti.